kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, oh, yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada bandingannya, kasih yang mulia, kasih yang setia, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Shalom saudara, renungan Raise Up hari ini diambil dari Bilangan pasal yang 23. Mari kita baca sama-sama di ayat 19 sampai 20. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sesungguhnya aku telah menerima perintah untuk memberkati, dan ia telah memberkati, maka aku tidak dapat membatalkannya. Saudara, Bilangan pasal 23 kembali menceritakan kelanjutan daripada Nabi Bileam yang diminta oleh Raja Moab Balak untuk mengutuki Israel. Di pasal sebelumnya kita tahu bahwa Nabi Bileam menolak untuk mengutuki Israel. Tapi di pasal ini mungkin dengan janji-janji dari Raja Balak, Nabi Bileam akhirnya mau untuk mencoba untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi kita baca di panjang pasal 23 ini kita lihat bahwa sampai 3 kali ya Nabi Bileam diminta Raja Balak untuk mengutuki Israel dan memberkati Balak. Tapi ketika sampai di Gunung Baal pun Nabi Bileam tidak bisa mengutuki Israel. Bahkan dia mengucapkan kata-kata berkat. Raja Balak berpikir, oh mungkin di Gunung Baal itu kekuatan Tuhannya Israel sangat kuat. Dibawa lagi ke gunung yang kedua, ke gunung yang ketiga. Tapi sampai 3 kali saudara, Nabi Bileam tetap tidak bisa mengutuki bangsa Israel. Bahkan mengucapkan kata-kata berkat untuk bangsa Israel. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah janji Tuhan tidak berubah. Tadi di firman-Nya kita baca bahwa Allah bukanlah manusia, ia tidak menyesal. Jadi apa yang telah Tuhan firmankan, jika Tuhan telah menjanjikan perlindungan, penyertaan, atau pengharapan, kita bisa percaya penuh kepadanya. Hari-hari ini saudara di tengah tekanan kehidupan, dalam pekerjaan kita, relationship, mungkin kesehatan, ada banyak tantangan. Saudara dan saya mengalami tantangan masing-masing. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita dengan lembut lewat cerita Nabi Bileam ini. Bahwa hidup kita telah dimenangkan, kita telah dipulihkan. Tuhan telah memberikan janji berkat untuk kita dan anak cucu kita. Dan janji Tuhan ini tidak berubah. Kalau kita menghadapi tantangan, kesulitan, ini semua adalah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang kedua adalah tidak ada yang bisa membatalkan berkat Tuhan. Dari cerita tadi, Nabi Bileam berkali-kali diminta Raja Balak. Satu gunung kedua, gunung ketiga dengan harapan bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Tapi tetap tidak bisa. Karena ketika Tuhan sudah memberkati kita, mau musuh, fitnah, kuasa, apapun juga tidak bisa membatalkan itu. Kita yang bekerja di marketplace, kita yang pelayanan apapun juga tidak bisa. Jika Allah besertaku, siapakah yang jadi lawanku? Firman pagi hari ini menguatkan kita bahwa tidak ada yang bisa membatalkan berkat Tuhan. Karena hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, saudara. Seringkali kita merasa bahwa kita kurang diperlengkapi, kita tidak sepandai yang lain, kita tidak diberkati seperti yang lain. Tetapi saudara, cara Tuhan itu cara yang terselubung. Setiap kita punya rancangan dari Tuhan. Tuhan selalu mengatakan bahwa rancanganku di atas rancanganmu. Ini adalah jalan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memegang hidup kita. Firman pagi hari ini kembali mengingatkan kita. Apapun kekuatan musuh untuk mencoba membatalkan berkat itu tidak bisa. Karena sekali Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memegang itu. Tuhan tidak akan pernah membatalkan berkat itu. Caranya berbeda-beda, saudara. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Semua berpikir harus pakai pedang, harus pakai tombak. Sama seperti di dunia kita hari ini. Kadang-kadang kita mengalami depresi karena kita merasa kita tidak memiliki apa yang dunia miliki. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa cara Tuhan berbeda dan janji Tuhan tidak dapat dibatalkan. Tidak pakai pedang, tidak pakai tombak,
tapi mungkin pakai ketepil yang sederhana. Demikian juga kita dalam pekerjaan, pelayanan, leadership apapun. Mungkin kita tidak memakai cara-cara dunia, tapi ada cara yang Tuhan persiapkan untuk kita agar kita bisa memenangkan dunia ini. Ini kemenangan yang memberikan kekekalan untuk kita semua. Saudara, ini adalah janji Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama terus Tuhan membawa ini dalam doa kita agar berkat Tuhan yang Tuhan janjikan terus berjalan seiring dengan ketaatan. Dan ketaatan yang bukan hanya formalitas, tapi ketaatan yang muncul karena penghormatan akan Tuhan. Ketaatan yang karena sikap hati yang berubah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang memegang janji Tuhan. Engkau tidak pernah berubah-ubah Tuhan. Berbeda dengan kami manusia yang seringkali pelin-pelan dan berubah. Tetapi Engkau dengan teguh memegang hari depan kami. Engkau Allah yang berdaulat untuk hari depan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan, hidup kami Tuhan, rancangan kami, hidup kami di dalam tangan-Mu yang sempurna Tuhan. Kiranya Engkau memakai semua Tuhan, aspek hidup kami untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga memohon Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan siapkan pada kami. Beri kami keteguhan hati, kalau Tuhan sementara waktu memberikan kami tekanan dalam kehidupan kami, di mana itulah itu proses untuk kami, untuk ujian bagi kami, untuk kami boleh percaya Tuhan, bahwa hidup masa depan kami ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan manusia. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan bukti iman kami. Kami serahkan hati kami sepenuhnya dan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkan nyala sanjaknya, katanya, "Bangunlah, hai Balak, dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya,
atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah, yang membawa mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantera yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya, sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.